Wirasatya tidak ditangkap, tidak diturunkan pangkatnya, tidak pula dipuji. Ia hanya dipindahkan. Dan di Majapahit, pemindahan adalah cara paling rapi untuk menyingkirkan seseorang tanpa pernah mengakuinya. Sementara itu, Ki Sempol berhenti bersembunyi, bukan karena aman, melainkan karena jaraknya kini cukup dekat untuk didengar oleh orang yang tepat. Salam untuk kalian yang masih setia mengikuti kisah Majapahit. Semoga selalu sehat, pikirannya jernih, dan rezekinya mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Jika cerita ini terasa semakin menekan, itu karena kita mulai masuk wilayah di mana keputusan lebih berbahaya daripada peperangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penjaga sejarah Nusantara, semoga kalian selalu sehat, waspada, dan dilindungi ketika harus mengambil keputusan di saat waktu tidak berpihak. Subscribe agar tidak terputus di fasa paling berbahaya. Like untuk mendukung riset sejarah yang bertanggung jawab. Dan tulis di komentar, dari kota mana kalian menonton. Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diluaskan rezekinya, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Bagi kalian yang mempunyai hutang, saya doakan semoga hutangnya segera dilunaskan. Mari kita mulai saja ceritanya. Pagi itu tidak berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Kabut tipis masih menggantung rendah di atas tanah, menyelusup ke sela-sela barak seperti nafas yang ditahan terlalu lama. Suara besi yang saling bersentuhan, pedang yang dirapikan, perisai yang disandarkan, mengalun datar, nyaris seperti doa tanpa kata. Di Majapahit, pagi selalu dimulai dengan keteraturan yang nyaris suci. Tidak ada yang berisik, tidak ada yang tergesa, semuanya bergerak dalam urutan yang telah ditentukan jauh sebelum matahari memutuskan untuk naik. Wirasatya berdiri di depan baraknya, memeriksa barisan dengan kebiasaan yang sudah melekat pada tubuhnya. Ia tidak perlu mengangkat suara, ia tidak perlu memberi aba-aba panjang. Pasukannya tahu kapan harus diam, kapan harus bergerak, dan kapan harus menunggu. Mereka belajar bukan dari perintah, melainkan dari cara Wira berdiri, dari cara ia memandang, dari jeda kecil sebelum ia melangkah. Itulah yang membuat mereka berbeda, dan itulah yang membuatnya berbahaya. Seorang juru tulis istana datang tanpa pengawalan berlebihan. Pakaiannya rapi, bersih dan netral, warna yang tidak memihak siapapun. Ia tidak tampak gugup, tidak pula tampak tergesa, seolah apa yang ia bawa bukanlah keputusan yang akan menggeser arah hidup seseorang, melainkan sekedar catatan harian yang terlambat dibaca. Wirasatya, ucapnya pelan, menundukkan kepala secukupnya. Wira menoleh, tatapannya tajam tapi tidak menekan. Ia mengenali jenis orang ini, pembawa keputusan, bukan pembuatnya. Ada apa? Tanya Wira. Juru tulis itu menyerahkan gulungan kecil, tidak disegel dengan lilin merah, tidak bertanda darurat, bahkan tidak disertai simbol kekuasaan yang mencolok. Hanya tulisan rapi, kalimat panjang, dan bahasa yang terlalu sempurna untuk disalahkan. Perintah pemindahan, bukan mutasi darurat, bukan penugasan berbahaya, bukan hukuman. Setidaknya begitu bunyinya. Wira membaca perlahan, sekali, dua kali. Tidak ada kata yang melompat, tidak ada nada yang meninggi. Semua tersusun dengan rapi, seperti lorong istana yang dibersihkan sebelum seorang raja melintas. Ia dibutuhkan di sektor lain. Pengalamannya akan lebih optimal di wilayah tersebut. Keputusan ini diambil demi efisiensi dan keseimbangan komando. Tidak ada satupun kalimat yang menyebut kesalahan. Dan justru disitulah masalahnya. Wira melipat gulungan itu dengan tenang, tidak ada perubahan di wajahnya. Namun, di dalam kepalanya, sesuatu mulai bergerak pelan, seperti roda besar yang mulai berputar tanpa suara. Ia menatap barak di depannya. Pasukan itu masih berdiri rapi, menunggu aba-aba latihan. Beberapa wajah menoleh sekilas ke arahnya, mencoba membaca sesuatu dari raut atasannya.
Mereka sudah terbiasa dengan perubahan arah kecil di wajah Wira. Kedipan yang sedikit lebih lama, tarikan napas yang sedikit lebih dalam. Kali ini, mereka tidak melihat apa-apa, dan itulah yang membuat pagi itu terasa ganjil. "Siapa yang menggantikanku?" tanya Wira akhirnya. Juru tulis itu terdiam sejenak, terlalu singkat untuk disebut ragu, terlalu lama untuk disebut spontan. Belum ditetapkan secara resmi. Untuk sementara, wewenang akan dibagi. Dibagi. Kata itu menggantung di udara lebih berat daripada tuduhan. Wira mengangguk pelan. Ia tidak bertanya lebih jauh. Tidak ada gunanya. Sistem tidak suka pertanyaan yang diajukan pada waktu yang salah. Dan pagi itu jelas bukan waktu yang tepat untuk mencari kejujuran. Juru tulis itu pamit dengan sopan, melangkah pergi tanpa menoleh lagi, seperti air yang mengalir setelah menjatuhkan batu kecil ke dasar sungai. Wira berdiri sendirian beberapa saat. Ia tahu persis apa yang baru saja terjadi. Ini bukan pemindahan karena kesalahan, bukan karena kegagalan, bukan pula karena ketidakpatuhan. Ini pemindahan karena terlalu tepat. Karena ia mulai melihat pola yang seharusnya tidak dilihat oleh orang di posisinya. Karena ia tidak hanya mengejar key sample sebagai musuh, tetapi mulai memahami caranya berpikir. Dan bagi Majapahit, pemahaman semacam itu adalah wilayah abu-abu yang berbahaya. Sistem menyukai kepastian, bukan pemikiran. Ia melangkah menuju barak utama, memanggil beberapa kepala prajurit kepercayaannya. Tidak semua, hanya mereka yang telah lama berdiri bersamanya, yang tahu kapan harus bertindak tanpa menunggu perintah tertulis. Mereka datang satu persatu, tidak ada tanya berlebihan, tidak ada desakan, namun mata mereka berbicara banyak. "Aku dipindahkan," kata Wira singkat. Salah satu kepala prajurit mengerutkan kening, yang lain menahan napas. Tidak ada yang langsung berbicara. Dan itu adalah bentuk disiplin tertinggi yang pernah Wira tanamkan. Menahan reaksi sampai kebenaran benar-benar jatuh ke tanah. "Bukan hukuman," lanjut Wira. "Dan justru itu yang harus kalian pahami." Ia memandang mereka satu persatu. "Mulai hari ini, perintah akan datang lebih banyak dari atas. Lebih rapi, lebih lengkap, dan lebih sedikit ruang untuk berpikir." Salah seorang akhirnya bertanya. Suaranya ditahan agar tidak terdengar sebagai protes. "Lalu kita harus bagaimana?" Wira diam sejenak. "Patuh," jawabnya. Namun setelah itu ia menambahkan, "Dan ingat apa yang kalian lihat selama ini." Tidak ada pidato perpisahan, tidak ada upacara, tidak ada pengumuman resmi. Bahkan sebagian besar pasukan baru mengetahui pemindahan itu dari perubahan kecil yang sulit dijelaskan. Pos jaga yang berganti, laporan yang kini harus melalui tangan lain, dan kehadiran Wira yang semakin jarang terlihat. Ia pergi bukan dengan kereta istana, bukan dengan iring-iringan kehormatan. Ia hanya meninggalkan barak itu di suatu siang yang biasa. Dan ketika ia melangkah menjauh, Majapahit tidak berguncang. Justru itulah tanda paling jelas bahwa sistem bekerja dengan sempurna. Karena pemindahan yang paling efektif bukanlah yang disertai teriakan, melainkan yang membuat semua orang terus berjalan seolah tidak ada apa-apa yang berubah. Namun di dalam diri Wira Satya, satu hal telah bergeser. Ia tidak lagi berada di pusat perburuan. Ia kini berdiri di tepi sistem, tempat di mana keputusan tidak lagi berbentuk perintah, melainkan isyarat halus tentang siapa yang boleh berpikir dan siapa yang hanya boleh melaksanakan. Dan jauh di dalam hati Wira Satya, Wira tahu, ketika seseorang dipisahkan dari orang-orang yang mempercayainya, itu bukan akhir dari perannya. Itu adalah tanda bahwa perannya akan menjadi jauh lebih berbahaya. Tidak ada lonceng istana yang dibunyikan hari itu.
Tidak ada sidang besar, tidak ada pidato panjang, tidak ada keputusan yang diumumkan dengan suara lantang. Namun sejak pagi itu, Majapahit mulai berubah. Perubahannya halus, terlalu halus untuk disebut peristiwa, terlalu rapi untuk disebut konflik. Ia menyusup lewat jadwal, lewat daftar tugas, lewat tangan-tangan yang kini harus menandatangani laporan tambahan sebelum sesuatu bisa bergerak. Dan semua itu terjadi tanpa menyebut satu nama pun. Di balairung kecil yang jarang digunakan untuk pertemuan resmi, beberapa orang duduk dalam jarak yang tidak terlalu dekat, seolah bahkan ruang pun harus dijaga agar tidak terlihat sebagai kesepakatan tertutup. Mereka bukan orang baru. Mereka telah lama berada di dalam sistem. Mereka memahami satu hal yang paling penting. Sistem tidak bertahan karena keberanian, melainkan karena konsistensi. Pemindahan itu tepat, ucap salah satu dari mereka. Suaranya datar, nyaris tanpa intonasi. Tidak ada yang bertanya pola yang mana. Semua orang di ruangan itu tahu. Pola pergerakan Ki Sempol, pola waktu, pola keberanian yang tidak terikat wilayah, dan yang paling berbahaya, pola berpikir yang mulai dipahami, bukan sekedar dilawan. Dia belum melanggar, ujar yang lain, seolah sedang menimbang sesuatu yang sangat kecil namun berat. Tidak ada laporan pembangkangan. Justru itu masalahnya. Orang yang melanggar bisa dihukum. Orang yang berpikir terlalu jauh harus diposisikan ulang. Tidak ada tawa, tidak ada anggukan berlebihan. Kesepakatan tidak pernah ditandai dengan emosi. Ia hanya hadir sebagai keheningan yang terlalu sinkron. Mereka tidak menyebutnya penyingkiran, tidak pula menyebutnya pengamanan. Mereka menyebutnya penataan ulang struktur komando. Dan di Majapahit, kata struktur selalu lebih kuat daripada kata manusia. Sejak hari itu, perubahan bergerak cepat, namun dengan langkah yang sangat kecil. Seperti ular yang tidak langsung menyerang, melainkan memastikan lilitannya tidak bisa dilepaskan. Beberapa kepala prajurit menerima tambahan wewenang. Bukan promosi, hanya pelimpahan sementara. Beberapa jalur laporan dipanjangkan, bukan penghambatan, hanya verifikasi tambahan. Dan setiap keputusan kecil kini harus melewati satu meja ekstra. Meja itu tidak memiliki nama, namun semua orang tahu siapa yang duduk di sana. Di barak-barak, prajurit mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Perintah tetap datang tepat waktu, logistik tetap rapi, jadwal tetap berjalan. Namun ada jeda aneh di antara tindakan dan keputusan. Dulu satu aba-aba cukup. Sekarang satu aba-aba harus dikonfirmasi. Dulu inisiatif dianggap kesiapsiagaan. Sekarang ia dicatat sebagai potensi penyimpangan. Tidak ada larangan tertulis untuk berpikir, namun tidak ada lagi ruang untuk melakukannya tanpa dicurigai. Dan sistem menyebut itu sebagai keamanan internal. Nama Wirasatya tidak pernah disebut secara terbuka, namun bayangannya ada di mana-mana. Dalam catatan kecil di pinggir laporan, dalam kalimat tambahan yang terasa tidak perlu, dalam perubahan nada saat seseorang membicarakan wilayah operasi yang dulu ia tangani. Jangan bergerak terlalu jauh, bisik seorang kepala prajurit kepada bawahannya. Sekarang bukan waktunya menunjukkan pemahaman. Pemahaman. Kata itu mulai terdengar seperti tuduhan. Di istana, suasana tetap tenang, terlalu tenang, seolah semua orang sepakat bahwa ketenangan harus dipertahankan, bahkan jika itu berarti mengorbankan kejelasan. Beberapa pejabat mulai berbicara dengan kalimat yang lebih panjang, namun semakin sedikit mengatakan apapun. Setiap saran diselimuti frasa kehati-hatian. Setiap kritik diubah menjadi catatan teknis yang tidak menyentuh inti persoalan. Dan di balik semua itu, sistem mengencangkan genggamannya. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan ancaman, melainkan dengan kepastian prosedural. Seseorang pernah berkata
bahwa kekuasaan sejati tidak terlihat saat ia memerintah, melainkan saat ia membuat semua orang berhenti bertanya. Dan di Majapahit, hari itu, pertanyaan mulai terasa seperti beban. Kenapa jalur ini ditutup? Kenapa patroli itu dibatalkan? Kenapa laporan ini harus diulang? Semua pertanyaan dijawab dengan kalimat yang sama. Sudah sesuai prosedur terbaru, dan prosedur itu tidak pernah dijelaskan secara utuh. Wira Satya di tempat barunya mulai merasakan gema dari keputusan itu. Bukan lewat surat resmi, bukan lewat perintah langsung, melainkan lewat kekosongan informasi. Beberapa laporan yang dulu selalu sampai kepadanya kini berhenti di tengah jalan. Beberapa nama yang dulu rutin muncul dalam catatan menghilang begitu saja, bukan karena mati, bukan karena dipindahkan, tetapi karena tidak lagi relevan menurut sistem. Ia membaca laporan-laporan baru dengan saksama, terlalu rapi, terlalu steril, seperti cerita yang telah diedit agar tidak menyisakan celah interpretasi. Dan Wira tahu, sistem tidak sedang mencari kebenaran, ia sedang mencari kepastian yang bisa dikendalikan. Di sisi lain Majapahit, di lorong-lorong yang jarang dilewati pejabat tinggi, beberapa prajurit mulai berbicara lebih pelan dari biasanya. Bukan karena takut diawasi, melainkan karena tidak lagi yakin kepada siapa mereka boleh percaya. Dulu kita berburu, ujar salah satu dari mereka. Sekarang kita hanya menjaga garis. Garis apa? Tanya yang lain. Tidak ada jawaban. Karena garis itu tidak pernah digambar di peta. Ia hanya ada di pikiran dan berubah setiap kali sistem merasa perlu. Dan semakin hari, semakin jelas satu hal. Orang yang memahami musuh dianggap lebih berbahaya daripada musuh itu sendiri. Karena musuh menyerang dari luar, sedangkan pemahaman mengganggu dari dalam. Itulah sebabnya Wira harus dipindahkan, bukan karena ia salah, melainkan karena ia hampir benar dengan cara yang tidak bisa dikendalikan. Sistem Majapahit tidak runtuh hari itu. Ia justru menjadi lebih kokoh. Namun kekokohan itu datang dengan harga yang tidak tertulis. Kemampuan untuk mendengar suara yang tidak sesuai dengan rancangan awal. Dan di suatu titik yang belum diumumkan, Majapahit berhenti bertanya mengapa, dan mulai hanya bertanya bagaimana cara memastikan ini tidak berubah. Disitulah sistem benar-benar mengencangkan genggamannya, dan disitulah pula, tanpa disadari siapapun, ia mulai kehilangan satu-satunya hal yang bisa menyelamatkannya ketika kepastian kelak runtuh oleh kenyataan. Ki Sempol berhenti bersembunyi bukan karena ia kehabisan tempat. Ia berhenti karena dunia di sekelilingnya telah berubah cukup jauh, dan perubahan itu kini bisa dipakai sebagai senjata. Hutan yang dulu menjadi pelindungnya masih ada. Jalur-jalur sunyi masih bisa dilalui. Orang-orang yang bersedia menutup mata demi keselamatan diri mereka sendiri masih tetap setia. Namun Ki Sempol tidak lagi membutuhkan kegelapan penuh. Yang ia butuhkan sekarang adalah jarak yang tepat, cukup dekat untuk dilihat, cukup jauh untuk tidak disentuh. Pagi itu, ia melangkah di jalur yang jarang dipilih oleh buronan. Tidak mempercepat langkah, tidak menundukkan kepala, tidak menghapus jejak. Ia berjalan seperti seseorang yang ingin dikenali, namun tidak ingin dihentikan. Angin membawa debu tipis dari jalan tanah. Matahari belum sepenuhnya tinggi, dan bayangan tubuhnya jatuh panjang ke depan, seolah mendahuluinya, memberi peringatan kepada siapapun yang mungkin melihat. Ki Sempol tahu, sistem sedang sibuk mengatur dirinya sendiri. Dan itulah momen paling berbahaya bagi sebuah kerajaan. Ia berhenti di dekat sebuah penanda lama, batu yang pernah digunakan sebagai batas patroli. Batu itu sudah retak, sebagian tertutup lumut, namun masih dikenali oleh orang-orang yang pernah berdiri di sisi yang sama dengan Wira Satya. Ki Sempol menatap batu itu lama. Masih diingat, gumamnya pelan. Berarti ingatan belum sepenuhnya dibersihkan.
Ia tidak berbicara pada siapapun, tidak ada saksi. Namun kata-katanya tidak ditujukan untuk udara kosong. Kata-kata itu adalah umpan. Di dekat jalur itu, seorang pengamat Majapahit melihat sosoknya dari kejauhan. Bukan prajurit garis depan, bukan pula pemburu yang haus prestasi. Hanya mata tambahan yang bertugas mencatat apapun yang terasa tidak biasa. Pengamat itu ragu. Ki Sempol terlalu jelas, terlalu tenang, terlalu sadar sedang dilihat, dan itulah yang membuatnya berbahaya. Pengamat itu tidak bergerak, tidak memberi tanda. Ia hanya mencatat lokasi, waktu, dan arah langkah. Dan ketika ia melaporkan temuannya, laporan itu tidak langsung memicu perburuan. Ia hanya memicu diskusi sunyi. Dia sengaja, kata seseorang di balik meja. Dia ingin kita tahu, sahut yang lain. Lalu, kenapa kita belum bergerak? Pertanyaan terakhir menggantung terlalu lama, karena jawabannya tidak nyaman, karena sistem sedang sibuk memastikan dirinya rapi. Ki Sempol melanjutkan langkahnya. Ia melewati desa kecil yang dulu selalu dihindarinya. Kali ini, ia tidak masuk ke pusat pemukiman. Ia hanya melintas di jalur samping, cukup dekat untuk terlihat oleh mereka yang tahu kemana harus memandang. Beberapa orang menunduk, beberapa pura-pura tidak melihat, beberapa terlalu cepat pergi. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan terbuka. Namun bisik-bisik mulai bergerak lebih cepat daripada kaki. Dia kembali. Bukan, dia tidak pernah pergi. Kenapa dia berani lewat sini? Ki Sempol mendengar semua itu, meski mereka tidak mengucapkannya dengan suara keras. Ia telah lama memahami satu hal, ketakutan memiliki suara sendiri, bahkan ketika mulut memilih diam. Ia berhenti di tepi jalur, membuka ikatan kecil yang dibawanya. Isinya bukan senjata, bukan pula pesan tertulis, hanya tanda. Sebuah simbol sederhana yang hanya dimengerti oleh sedikit orang, dan salah satunya bukan pejabat istana. Simbol itu ditinggalkan di tempat yang tepat, tidak tersembunyi, tidak pula dipamerkan. Ia ada di sana, menunggu untuk dikenali, bukan ditemukan secara paksa. Sekarang, gumam Ki Sempol lagi. Kita lihat siapa yang masih berpikir dan siapa yang hanya menunggu perintah. Ia tidak perlu menyebut nama Wira Satya. Jarak mereka kini bukan soal ruang, melainkan soal posisi dalam sistem. Ki Sempol tahu Wira telah dipindahkan. Ia tahu bukan karena laporan resmi, melainkan karena perubahan ritme. Patroli yang dulu bergerak dengan pola tertentu kini terasa kaku, terlalu lurus, terlalu patuh, dan ketaatan berlebihan selalu meninggalkan celah. Ia melangkah semakin terang, bukan ke alun-alun, bukan ke gerbang, namun ke jalur yang hanya dilewati oleh orang-orang yang tidak ingin terlihat terlalu rajin. Di sanalah sistem biasanya lengah. Di sanalah orang-orang yang masih berpikir berjalan dengan hati-hati, berharap tidak diperhatikan terlalu dekat. Ki Sempol berhenti lagi, duduk di atas batu besar, seolah ia hanyalah pengelana biasa yang menunggu panas meredah. Tangannya menyentuh tanah, merasakan getaran kecil dari langkah-langkah jauh. Majapahit, katanya pelan, hampir seperti doa. Kau selalu takut pada kekacauan, tapi kau lupa ketertiban bisa dibuat terlalu sempurna. Ia tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum seseorang yang tahu lawan mulai mengurung dirinya sendiri. Beberapa jam kemudian, laporan-laporan kecil mulai masuk ke meja-meja istana. Tidak ada yang dramatis, tidak ada kepanikan, hanya catatan-catatan aneh tentang keberadaan yang terlalu jelas. Kenapa dia tidak menghindar? Kenapa dia tidak menyerang? Kenapa dia ingin terlihat? Tidak ada jawaban tunggal, namun satu kesimpulan mulai terbentuk, meski belum diucapkan dengan berani. Ki Sempol
sedang mengubah permainan. Dan permainan baru ini tidak dimenangkan dengan kecepatan. Ia dimenangkan dengan kesabaran dan kesalahan kecil sistem. Di tempat lain, Wira Satya menerima gema pertama dari langkah Ki Sempol. Bukan lewat laporan resmi, bukan lewat perintah, melainkan lewat ketidaksesuaian kecil dalam data. Satu jalur yang terlalu tenang, satu wilayah yang terlalu aman, satu catatan yang terasa sengaja dikosongkan. Wira membaca ulang catatan itu. Lama. Ia tahu tanda itu. Bukan tanda kehadiran, melainkan tanda undangan. Dan Ki Sempol tahu Wira akan mengenalinya. Karena undangan itu tidak ditujukan kepada Majapahit. Ia ditujukan kepada seseorang yang tahu kapan harus berhenti mengejar dan kapan harus mulai mendengarkan. Ki Sempol berdiri, membersihkan debu dari pakaiannya, lalu melangkah pergi. Ia tidak dikejar hari itu, tidak pula disergap. Namun bayangannya kini tidak lagi berada di hutan paling dalam. Ia ada di cahaya setengah terang, cukup untuk dilihat, cukup untuk mengganggu, dan cukup untuk memaksa sistem bertanya tanpa berani mencari jawaban yang jujur. Dan disitulah Ki Sempol paling berbahaya. Bukan sebagai buronan, melainkan sebagai cermin. Cermin yang mulai memperlihatkan bahwa Majapahit tidak lagi sibuk memburu musuh, melainkan sibuk memastikan tidak ada orang di dalamnya yang berpikir terlalu bebas. Tempat baru itu tidak tampak bermusuhan. Tidak ada gerbang yang ditutup lebih keras, tidak ada wajah yang sengaja dipalingkan, tidak ada kata kasar yang dilontarkan dengan sengaja. Justru itulah yang membuatnya terasa asing. Wira Satya tiba di wilayah penugasannya tanpa upacara. Ia tidak disambut dengan penghormatan berlebihan, namun juga tidak diperlakukan sebagai orang yang jatuh. Semua berlangsung cukup rapi, cukup sopan, cukup dingin. Barak-baraknya bersih, jalur-jalurnya terukur. Para penjaga berdiri dalam barisan yang sempurna, terlalu sempurna. Tidak ada tatapan yang mencari arah darinya. Tidak ada mata yang menunggu isyarat kecil, seperti yang biasa ia lihat di tempat lamanya. Di sini, semua orang menunggu titah tertulis. Orang yang memegang wewenang di wilayah itu menyambutnya dengan senyum tipis, senyum seseorang yang telah mengetahui batas sebelum percakapan dimulai. Kami menerima penempatanmu, ucapnya. Pengalamanmu dianggap akan berguna di sini. Kalimat itu terdengar seperti pujian, namun Wira menangkap sesuatu yang lain, janji yang tidak disertai ruang untuk bertindak. Bagaimana batas wewenangku? Tanya Wira. Orang itu tidak langsung menjawab. Ia membuka gulungan kecil, menunjuk beberapa bagian yang ditandai dengan rapi. Segala keputusan penting mengikuti jalur ini, katanya. Gerak di lapangan tetap diperkenankan selama tidak melampaui batas yang telah ditetapkan. Batas. Kata itu jatuh di udara seperti pagar yang tak terlihat. Hari-hari pertama berlalu dengan keheningan yang melelahkan. Ia hadir dalam pertemuan-pertemuan kecil yang rapi, di mana semua orang berbicara bergiliran dan semua pendapat terdengar aman. Tidak ada perbedaan ajam, tidak ada sanggahan yang benar-benar ingin diuji. Semua kalimat disusun agar tidak mengganggu keseimbangan yang telah ditentukan sebelumnya. Ia mengajukan beberapa pertanyaan ringan, tidak menuduh, tidak mendesak. Pertanyaan-pertanyaan itu dicatat, dijawab, namun selalu ditutup dengan kalimat yang sama. Perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Dan pertimbangan itu tidak pernah kembali. Ia mengusulkan penyesuaian penjagaan berdasarkan pola lama yang pernah ia hadapi. Usulan itu diterima dengan anggukan sopan, lalu disimpan di antara gulungan lain, menunggu keputusan yang benar-benar datang. Tidak ditolak, tidak disetujui, hanya dibiarkan mengering oleh waktu. Dan disitulah Wira memahami bentuk hukuman yang sedang ia jalani. Ia tidak dipatahkan, ia tidak dijatuhkan,
ia dikosongkan. Setiap pagi, ia bangun dengan kesiapan yang sama seperti dulu. Tubuhnya masih ingat bagaimana membaca tanah. Matanya masih terbiasa menangkap kejanggalan kecil. Namun di tempat ini, kepekaan itu tidak dibutuhkan, bahkan dianggap mengganggu ketertiban. Para penjaga di bawah tanggung jawabnya bukan orang-orang yang lemah. Mereka terlatih, mereka patuh, namun mereka tidak pernah bertanya mengapa. Ketika Wira mencoba membuka ruang percakapan kecil, beberapa dari mereka tampak gelisah, bukan karena tidak setuju, melainkan karena tidak tahu bagaimana harus menjawab. "Maaf," ujar seorang penjaga muda suatu sore. "Kami hanya menjalankan apa yang sudah digariskan." Tidak ada pembangkangan di sana, hanya kepatuhan yang terlalu polos. Wira mengangguk. Ia tidak menyalahkan mereka. Ia tahu sikap itu bukan kesalahan pribadi, melainkan hasil dari kebiasaan panjang yang mengajarkan bahwa keselamatan terletak pada mengikuti garis, bukan memahami arah. Malam-malamnya menjadi panjang. Ia duduk sendiri, membaca laporan-laporan yang terlalu bersih. Tidak ada keraguan, tidak ada kegelisahan, tidak ada ketakutan yang tercatat, seolah semua berjalan sempurna. Padahal Wira tahu, kesempurnaan semacam itu jarang lahir dari kenyataan. Ia mulai merasakan beban yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Bukan rasa takut, bukan rasa marah, melainkan rasa tidak diperlukan. Di tempat lamanya, kehadirannya selalu menimbulkan perubahan kecil, bahkan ketika ia diam. Di sini, keberadaannya hanya menambah satu nama dalam catatan. Ia bisa tidak terlihat beberapa hari dan semua tetap berjalan tanpa selisih berarti. Itulah saat Wira menyadari kebenaran pahit itu. Ia ditempatkan di sini untuk tidak mengusik apapun. Suatu hari, ia menerima titah pengawasan wilayah yang terlalu tenang. Tidak ada ancaman, tidak ada laporan ganjil, namun petunjuknya sangat rinci. Waktu, jalur, jumlah orang, seolah tidak ada ruang untuk penyesuaian sedikit pun. Wira memimpin penjagaan itu dengan patuh. Ia berjalan di depan, memperhatikan sekitar dengan naluri yang belum mati. Dan justru karena wilayah itu terlalu tenang, ia merasakan keganjilan. Tidak ada bukti, tidak ada kesalahan yang bisa ditunjuk, namun ada perasaan bahwa sesuatu sengaja dijauhkan dari pandangan. Ia menyampaikan temuannya dengan bahasa paling aman yang bisa ia susun. Catatan itu diterima, disimpan, tidak ditindaklanjuti. Malam itu, Wira duduk lama menatap peta. Ia menandai beberapa titik kecil, bukan berdasarkan titah resmi, melainkan berdasarkan intuisi yang selama ini menyelamatkan banyak nyawa. Namun titik-titik itu berada di luar batas yang boleh ia sentuh. Ia menurunkan tangannya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan dorongan untuk melangkah keluar garis, bukan karena ambisi, melainkan karena tanggung jawab yang tidak lagi memiliki saluran. "Beginikah rasanya?" gumamnya pelan. Ketika kebenaran tidak dilarang, hanya tidak diberi tempat. Hari-hari berlalu, dan sistem terus berjalan. Tidak ada yang menyebutnya pembangkang, tidak ada yang menuduhnya gagal. Namun setiap hari, pengaruhnya semakin menyusut, seperti bayangan yang memendek saat matahari tepat di atas kepala. Dan di tengah semua itu, satu kesadaran tumbuh perlahan. Jika ia patuh sepenuhnya, ia akan aman, ia akan bersih, ia akan tak tersentuh. Namun Majapahit akan kehilangan sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh aturan. Bukan kekuatan, bukan keberanian, melainkan orang yang masih mau mendengar ketika sistem terlalu bisik menjaga dirinya sendiri. Wira menutup peta itu dengan pelan. Ia belum melangkah keluar garis, belum juga memilih jalur berbahaya, namun di dalam dirinya, sesuatu telah berubah. Ia tidak lagi bertanya apakah aturan itu adil. Ia mulai bertanya, apa harga dari kepatuhan yang terlalu sempurna? Dan pertanyaan itu, di Majapahit, selalu menjadi awal dari risiko. Pesan itu tidak datang melalui jalur yang semestinya.
Ia tidak dicatat dalam daftar kiriman, tidak dibawa oleh pembawa titah resmi, tidak pula ditandai dengan cap yang membuatnya sah di mata aturan. Ia datang sebagai catatan kecil yang seharusnya tidak sampai. Wira Satya menemukannya di antara laporan-laporan harian yang rutin, laporan tentang jalur yang aman, penjagaan yang berjalan tanpa gangguan, dan wilayah yang dinyatakan bersih dari pergerakan mencurigakan. Catatan itu terselip rapi, seolah tidak ingin menarik perhatian, namun cukup berbeda untuk dikenali oleh mata yang terbiasa mencari kejanggalan. Tidak ada nama, tidak ada penanda waktu yang jelas, hanya satu kalimat pendek ditulis dengan tangan yang tenang. Tanda lama muncul kembali, lebih dekat dari perkiraan. Wira membaca kalimat itu lama, bukan karena ia tidak mengerti artinya, melainkan karena ia mengerti terlalu banyak. Ia meletakkan catatan itu di atas meja, tidak langsung menyentuhnya lagi. Ruangan tempat ia duduk sunyi, lampu minyak bergetar kecil tertiup angin malam. Di luar, langkah para penjaga terdengar teratur, irama yang terlalu rapi untuk menenangkan siapapun yang masih berpikir. Pesan pertama beberapa waktu lalu muncul sebagai gangguan samar. Pesan kedua ini berbeda. Ia lebih dekat, lebih berani, dan lebih pribadi. Wira tahu pesan ini tidak ditujukan kepada sistem. Ia ditujukan kepadanya sebagai seseorang, bukan sebagai bagian dari tatanan. Ia mengambil peta, membentangkannya perlahan. Tangannya berhenti di satu jalur yang selama ini dinyatakan aman. Jalur yang terlalu jarang disebut dalam laporan, seolah keberadaannya tidak penting. Namun, Wira mengenal jalur itu. Ia pernah berdiri di sana, pernah membaca tanahnya, pernah merasakan angin yang bergerak tidak wajar. Ia menarik napas panjang. Dia mempersempit jarak. Gumamnya pelan. Bukan dengan langkah cepat, bukan dengan serangan, melainkan dengan keberanian untuk terlihat tepat di tempat yang tidak boleh diabaikan. Wira tahu siapa pengirim pesan itu, meski ia tidak pernah menyebut namanya. Ia juga tahu orang itu memahami satu hal yang kini mulai dilupakan oleh Majapahit, bahwa jarak bukan sekedar ukuran ruang, melainkan ukuran kepercayaan dan perhatian. Pesan itu tidak memerintahkan apapun, tidak meminta pertemuan, tidak menawarkan kerjasama, namun justru disitulah kekuatannya. Ia memberi pilihan. Jika Wira mengabaikannya, sistem akan tetap utuh. Jika Wira menindaklanjutinya, ia akan melangkah keluar dari garis yang telah digambar rapi. Dan garis itu tidak pernah ditarik untuk dilanggar, melainkan untuk menguji siapa yang berani melihatnya sebagai garis, bukan sebagai dinding. Keesokan harinya, Wira menjalankan tugasnya seperti biasa. Ia hadir dalam penjagaan, memeriksa catatan, mendengarkan laporan singkat yang selalu berakhir dengan kesimpulan aman. Tidak ada perubahan sikap, tidak ada tanda bahwa sesuatu telah mengusiknya malam sebelumnya. Namun di dalam kepalanya, satu jalur terus kembali muncul. Jalur yang sama, titik yang sama, dan kalimat pendek itu. Ia berbicara dengan beberapa penjaga, tidak dengan nada menyelidiki, hanya dengan pertanyaan ringan tentang keadaan sekitar. Jawaban mereka seragam, terlalu seragam. Tidak ada yang ganjil. Wilayah tenang. Semua sesuai catatan. Wira mengangguk setiap kali. Namun setiap jawaban itu justru menguatkan satu hal. Ketenangan ini disengaja. Sore itu, ia berjalan sendirian di batas wilayah yang diperbolehkan. Tidak melampaui, tidak menyimpang, namun cukup dekat untuk merasakan perbedaan kecil pada tanah. Jejak yang terlalu rapi, dedaunan yang tergeser dengan pola yang tidak acak. Bukan jejak orang yang bersembunyi, jejak orang yang ingin dikenali oleh orang tertentu. Wira berhenti. Ia tahu, jika ia melangkah satu langkah lagi, ia tidak bisa berpura-pura bahwa ini hanya tugas rutin. Langkah itu akan menjadi pilihan, dan pilihan selalu meninggalkan bekas.
Ia teringat bagaimana sistem bekerja kini. Tidak ada larangan keras, tidak ada ancaman langsung. Hanya catatan, hanya pengamatan, hanya penilaian yang tidak pernah diucapkan. Ia melangkah mundur 1 langkah. Belum sekarang. Namun malam itu, pesan kedua kembali menghantuinya. Bukan sebagai teks, melainkan sebagai kesadaran yang semakin jelas. Ki Sempol tidak sedang memancing pasukan. Ia sedang memancing orang yang masih bisa memilih. Dan pilihan itu kini semakin sempit. Beberapa hari kemudian, laporan kecil lain muncul. Kali ini bukan catatan terselip, melainkan perubahan halus pada jalur penjagaan. Waktu bergeser sedikit, arah pengawasan berubah tanpa penjelasan. Seolah ada tangan tak terlihat yang ingin memastikan satu area tidak terlalu diperhatikan. Wira membaca pola itu dengan cepat. Ia tersenyum tipis, bukan karena senang, melainkan karena yakin. Ini bukan kebetulan, ini undangan kedua. Lebih dekat, lebih berani, dan lebih berisiko. Ki Sempol tidak berkata, "Temui aku." Ia berkata, "Aku tahu kau melihat." Dan dengan itu, jarak di antara mereka menyempit bukan karena langkah, melainkan karena kesamaan cara membaca keadaan. Wira menutup semua catatan malam itu, menyusunnya kembali dengan rapi. Jika ada mata yang mengamati, mereka tidak akan menemukan apapun yang ganjil. Tidak ada perintah yang dilanggar, tidak ada titah yang diabaikan. Namun, di dalam dirinya, keputusan kecil telah diambil, belum dalam bentuk tindakan, melainkan dalam bentuk kesiapan. Ia tidak lagi bertanya apakah pesan ini berbahaya. Ia mulai bertanya mengapa pesan ini hanya bisa dibaca olehnya. Dan jawaban itu tidak menyenangkan, karena sistem telah menyingkirkan semua orang lain yang mungkin berani membacanya sebagai undangan, bukan ancaman. Wira berdiri di dekat jendela, menatap gelap. Ia tahu jika ia bergerak terlalu cepat, ia akan dianggap masalah. Jika ia tidak bergerak sama sekali, ia akan menjadi bagian dari kebutaan yang rapi. Di antara dua pilihan itu, pesan kedua berdiri sebagai pengingat sunyi, bahwa terkadang musuh tidak perlu mendekat ke istana untuk membuat kerajaan gelisah. Cukup memastikan bahwa orang yang masih berpikir tidak lagi merasa sendirian. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak dipindahkan, Wira Satya tidak merasa sendirian. Ia merasa sedang diawasi oleh seseorang yang benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Dan itu lebih berbahaya daripada ribuan langkah pasukan. Keputusan itu tidak datang sebagai ledakan. Ia tidak meletus di dada, tidak pula menuntut kata-kata besar. Ia tumbuh pelan, seperti retakan halus pada tembikar yang masih dipakai setiap hari. Terlihat utuh dari luar, namun rapuh di dalam. Wira Satya duduk sendirian ketika fajar belum sepenuhnya menyentuh tanah. Cahaya pucat merambat di lantai, berhenti di tepi peta yang terbentang. Di sana, garis-garis lama bertemu garis-garis baru. Beberapa di antaranya ditarik oleh tangannya sendiri, tipis, hampir tak terlihat. Ia tahu betul pilihan yang berdiri di hadapannya. Jika ia patuh sepenuhnya, Majapahit akan aman, setidaknya di atas kertas. Catatan akan rapi, jalur akan lurus, dan setiap keganjilan bisa dijelaskan sebagai ketiadaan ancaman. Namun, keamanan itu memiliki harga yang tidak dicatat, kebutaan yang disengaja. Sebaliknya, jika ia melangkah keluar garis, bahkan satu langkah kecil, ia akan berubah dari alat menjadi pertanyaan, dari penjaga menjadi gangguan, dan di Majapahit, gangguan selalu diperlakukan sebelum menjadi masalah, bukan setelahnya. Wira menghela napas. Tidak semua senjata dibuat untuk dipakai, gumamnya pelan.
sebagian dibuat agar orang lain ragu. Ia berdiri, merapikan peta, lalu menyusunnya kembali seperti semula. Tidak ada tanda-tanda yang mencolok, tidak ada perubahan yang mudah dibaca. Ia tahu, mata-mata sistem tidak mencari kebenaran, mereka mencari penyimpangan yang tampak. Maka, pergerakan Wira harus kecil, sangat kecil, namun tepat. Ia memanggil seorang penjaga tua, bukan yang paling patuh, bukan pula yang paling berani. Orang itu dikenal karena satu hal sederhana. Ia tidak banyak bicara, namun selalu kembali tepat waktu. Besok, kata Wira singkat, jalur air di sisi barat perlu dilihat ulang. Tanahnya licin akhir-akhir ini. Tidak ada perintah tambahan, tidak ada penjelasan panjang. Penjaga itu mengangguk. Ia mengerti bahasa semacam ini, bahasa yang tidak memerintahkan, tetapi menawarkan tanggung jawab. Itu di luar jalur biasa, jawabnya hati-hati. Benar, kata Wira, karena jalur biasa terlalu sering dilihat. Tidak ada catatan tertulis, tidak ada perubahan jadwal resmi. Jalur air memang ada, tanah licin memang terjadi. Jika ada yang bertanya, jawabannya siap dan jujur. Namun Wira tahu, satu pengamatan kecil di tempat yang jarang diperhatikan bisa membuka celah yang lebih besar daripada 1000 langkah di jalur utama. Itulah pergerakannya, bukan untuk bertemu, bukan untuk menyerang, melainkan untuk mendengarkan. Sepanjang hari, Wira menjalankan tugasnya seperti biasa. Ia hadir di tempat yang diharapkan, menyimak laporan-laporan yang menenangkan, menyusun catatan yang aman. Tidak ada satupun tindakannya yang melampaui garis yang telah digambar sistem. Namun di dalam dirinya, ketegangan bertahan. Bukan ketegangan akan ketahuan, melainkan ketegangan akan apa yang akan ia temukan. Menjelang senja, penjaga tua itu kembali. Langkahnya tidak tergesa, wajahnya tenang, terlalu tenang untuk orang yang pulang dengan tangan kosong. Tanahnya memang licin, katanya pelan. Dan ada tanda lama, bukan baru, tapi sengaja tidak dihapus. Wira tidak bertanya tanda apa. Ia tidak perlu. Terima kasih, jawabnya singkat. Penjaga itu pergi tanpa menunggu balasan lain. Tidak ada yang perlu ditulis, tidak ada yang perlu dilaporkan ke jalur resmi. Pergerakan kecil itu selesai, dan justru karena kecil, ia tidak tercatat sebagai apapun. Wira kembali ke ruangannya. Malam turun perlahan. Di luar, sistem berjalan dengan ritme yang menenangkan. Lampu dinyalakan, langkah dijaga, catatan disusun. Ia menyadari satu hal yang pahit sekaligus terang. Sistem tidak pernah benar-benar melarang kebenaran. Ia hanya membuat kebenaran tidak punya tempat untuk berdiri. Dan malam itu, Wira memberi tempat, sekecil apapun. Ia tidak mengirim pesan, tidak pula menunggu balasan. Namun jarak itu kini berubah bentuk. Bukan lagi jarak pemburu dan buruan, melainkan jarak dua orang yang membaca peta dengan cara yang sama. Di dalam dirinya, pertanyaan besar akhirnya mengendap menjadi satu kalimat sederhana. Jika aku hanya menjadi alat, aku akan dipakai lalu disimpan. Jika aku menjadi risiko, aku mungkin disingkirkan, namun tidak dibungkam. Ia menatap peta sekali lagi. Senjata atau ancaman. Ia mengerti sekarang bahwa perbedaan keduanya tidak terletak pada niat, melainkan pada siapa yang memegang kendali atas langkah-langkah kecil. Selama langkah itu miliknya, selama ia memilih kapan dan bagaimana, ia masih punya peran. Wira memadamkan lampu. Ia belum melawan, ia belum berpihak, namun ia telah melakukan satu hal yang tidak bisa ditarik kembali. Ia berhenti menunggu kepastian dari sistem. Dan di Majapahit, keputusan paling berbahaya bukanlah mengangkat senjata,
melainkan mengambil satu langkah kecil tanpa meminta izin atas kepastian. Malam menutup Majapahit tanpa suara. Tidak ada jendrang, tidak ada tanda bahaya, tidak ada api yang menyala di kejauhan. Namun di balik ketenangan itu, sesuatu telah bergeser. Wirasatya kini tidak lagi berdiri di barisan depan. Ia juga tidak sepenuhnya tersingkir. Ia berada di ruang yang tidak digambar di peta, tempat orang-orang masih diberi tugas, namun tidak lagi dipercaya untuk berpikir terlalu jauh. Dan di ruang itulah, langkah kecil menjadi lebih berbahaya daripada keputusan besar. Sementara itu, Ki Sempol tidak lagi bersembunyi dalam gelap sepenuhnya. Ia tidak menyerang, ia tidak menantang secara terbuka. Ia hanya memastikan bahwa seseorang di dalam Majapahit masih mampu membaca tanda. Perburuan belum berakhir, namun ia telah berubah bentuk. Majapahit kini tidak hanya mengejar musuh di luar tembok. Ia sedang berusaha memastikan tidak ada orang di dalamnya yang melihat terlalu jelas. Dan ketika sebuah kerajaan mulai takut pada orang yang masih ingin menyelamatkannya, saat itulah senjata paling berbahaya bukan lagi yang dipegang tangan, melainkan yang disimpan dalam pikiran. Wirasatya belum memilih untuk melawan, namun ia juga tidak lagi sepenuhnya patuh. Dan di Majapahit, itu sudah cukup untuk membuat seseorang menjadi risiko. Di episode berikutnya, Ki Sempul menciptakan krisis kecil yang tidak bisa ditutupi oleh laporan rapi. Majapahit dipaksa memilih cepat, tanpa waktu untuk menata kata. Dan Wirasatya akan dihadapkan pada pilihan yang tidak lagi bisa disembunyikan di balik langkah kecil. Tetap menjadi alat yang aman atau menjadi risiko yang mungkin dihancurkan demi ketertiban. Subscribe, karena setelah ini yang runtuh bukan lagi barisan, melainkan kepastian. Komentar: jika kamu dijauhkan bukan karena salah, melainkan karena terlalu memahami keadaan, apakah itu tanda kegagalan atau justru tanda bahwa waktumu akhirnya tiba? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.